Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita mulai, mohon maaf karena jadwal untuk pekan ini kita geser dari Selasa malam Rabu ke Rabu malam Kamis. Karena kita lagi sibuk pindah-pindahan rumah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekalian anak umumkan bahwa pekan depan terpaksa libur lagi karena menjemput anak di pesantren Hamalatul Quran di Yogyakarta. Semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin, sehingga kemudian di pekan depannya lagi kita mulai kajian lagi insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran yang dituliskan oleh Syekh Abdul Wahhab bin Zaid Al-Husain rahimahullah. Ini sampai untuk pembahasan malam ini adalah tentang bab yang disebut sebagai ahkamul lamil mu'arrifah. Ahkamul lam al-mu'arrafah bisa, al-mu'arrafah juga bisa. Ataupun sebagian kitab tajwid menyebutkan ahkamul lam ta'rif, hukum dari lam ta'rif. Istilah ini, istilah lam ta'rif, aslinya adalah minjem istilah diambilkan dari ilmu nahwu atau bahasa Arab. Sebentar, ini suara sudah alhamdulillah. Atau bahasa Arab. Sekedar untuk apa istilahnya, untuk pemahaman secara singkat, karena saat ini kita sedang tidak membahas masalah ilmu nahwu, tapi yang kita bahas adalah ilmu tajwid, sehingga hanya kita terangkan secara simpel, secara singkat tentang istilah lam ta'rif ini. Misalnya begini ya ikhwah sekalian, misalnya kita punya lafaz baitun. Baitun artinya adalah sebuah rumah dalam bahasa Arab. Kalau dibilang baitun ataupun sebuah rumah, maka nanti ini pengertiannya masih bersifat sangat umum. Masih bersifat sangat umum. Tetapi nanti kata baitun ini dalam bahasa Arab dimungkinkan dia itu ditambahi dengan al, sehingga menjadi al-baitu. Sehingga menjadi al-baitu. Ini alnya disebut sebagai al-ta'rif ataupun al-mu'arrifah, yaitu suatu al yang menyebabkan suatu lafaz ataupun kata benda pengertiannya menjadi spesifik ataupun agak spesifik. Kegunaannya apa? Misalnya ana bilang begini, ji'tu ila bait. Ji'tu ila bait atau nazartu ila bait. Ana melihat pada suatu rumah ataupun pada sebuah rumah. Ana di sana, saya di sana nggak menerangkan ini rumah siapa, nggak menerangkan sama sekali. Berarti masih sangat bersifat umum. Bisa rumah si Ahmad, si Muhammad, si Khalid, si Amr, si Bakar, si Jono ataupun yang lain sebagainya. Masih bersifat umum. Karena kenapa? Karena ana menyebutkan ila bait ataupun ila baitin, tidak ada alnya di sana. Tetapi kalau misalnya ana mengatakan ji'tu ilal bait, ana datang pada sebuah rumah, cuman di sana ada alnya, ilal bait ada alnya, al bait. Ini al di sini ini nanti ana sematkan pada kata al bait. Misalnya di antara penggunaannya adalah sebelumnya kita lagi bicara masalah tentang suatu rumah, tentang suatu rumah. Rumah ini ana bicarakan dengan antum. Antum tahu posisi rumahnya di mana, ataupun mungkin kadang-kadang itu rumah milik siapa, ataupun catnya warnanya apa. Sehingga saat ana mengatakan ji'tu ilal bait, ana datang ke rumah, ada ata al
al-bait ini artinya adalah sudah spesifik, yaitu rumah tertentu, yaitu rumah tersebut. Berarti memang sama-sama sebuah rumah, cuman yang ada alnya ini sudah spesifik, sudah lebih khusus daripada sekedar kata baitun. Jelas insyaallah ya. Al yang semacam ini disebut sebagai al-ta'rif. Alnya disebut sebagai al-ta'rif. Dalam ilmu nahwu diperlukan untuk mengetahui diantaranya dari segi nanti keumuman ataupun khususan lafaz-lafaznya. Untuk dari segi ilmu tajwid mengambil istilah dalam ilmu nahwu, keperluannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana cara baca al yang semacam ini. Berarti dalam ilmu tajwid difokuskan dari segi bagaimanakah cara penyuaraan, cara membacanya al yang model-model semacam itu. Alnya semacam ini disebut sebagai al-ta'rif. Ini insyaallah akan kita bahas. Insyaallah ini jelas ya pengertian secara singkat tentang al-ta'rif. Jelas insyaallah ya. Kita nggak sedang membahas masalah ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Tapi berhubung disinggung istilah al-ta'rif sehingga kita menjelaskan secara ilmu nahwu secara singkat saja, tidak secara detail. Insyaallah ini bisa dimengerti al semacam ini. Insyaallah jelas ya. Insyaallah. Kita perhatikan di sini kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bisnadil muttasil al-musannaf rahimahullah qala ahkamul lamil mu'arrifah atau ahkamul lamil mu'arrafah, bisa dua-duanya. Hukum lam ta'rif. Ini soal atau pertanyaan yang nomor 38. Kam hukman lil lamil mu'arrifah? Hukum lam ta'rif itu ada berapa? Hukum lam ta'rif ada berapa? La arba'atu ahkamin. Jadi lam ta'rif di sini ada 4 hukum. Yang pertama adalah at-tafkhim, artinya nanti ada sebagian di antara lam ta'rif yang perlu untuk dibaca tebal. Jadi suaranya suara yang gemuk. Karena suaranya ini memenuhi mulut. Kemudian ada juga nanti hukum yang disebut sebagai at-tarqiq. Nanti insyaallah kita bahas satu persatu. Ada juga nanti yaitu tentang hukum idgham. Ada juga nanti hukum yaitu yang berupa al-izhar. Jadi hukum lam ta'rif nanti ada empat hukum secara umumnya. Kemudian di sini beliau mengatakan, sebelum kita bahas tentang sebentar, ma tufakhamul lam wa ma taturaqqaqu. Ini kapan lam ditebalkan, kapan lam itu ditipiskan. Perhatikan, sebelum kita membahas masalah ini ya ikhwah sekalian, pernah kita singgung sebelumnya tentang masalah apa? Tentang masalah suatu huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah nanti dari segi pembacaan secara tebal ataupun pembacaan secara tipis nanti secara umumnya dibagi menjadi 3 macam ataupun 3 kategori. Yang pertama adalah huruf-huruf yang dia itu senantiasa ataupun selalu dibaca tebal. Ini huruf apa? Huruf-huruf yang punya sifat isti'la. Apa itu? Yaitu suatu huruf yang di saat mengucapkan huruf tersebut nanti pangkal lidah nanti dia terangkat ke atas. Yaitu huruf-huruf yang punya sifat isti'la itu nanti ada 7 macam. Dan semua nanti terkumpul dalam lafaz khussad tingkil. Perhatikan. Ini huruf-huruf yang dia selalu dibaca tebal. Kita tuliskan di sini. Ini kita pernah bahas secara singgung ataupun secara sedikit nih. Khussad tingkil. Ini ada 7 huruf ini. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf sama dha. Semua huruf-huruf ini selalu dibaca tebal nih. Walaupun toh nanti kadang-kadang tebalannya ada level tersendiri. Cuman secara umumnya huruf-huruf ini dia selalu dibaca tebal. Kha, sa, dha, gha, tebal dia. Dha, qa, dha. Dia semua dibaca tebal. Ada nanti sebagian di antara huruf yang dia senantiasa dibaca tipis. Sedangkan yang nomor 3 kadang dia dibaca tipis, kadang-kadang dia dibaca tebal. Untuk huruf yang kadang-kadang dibaca tipis, kadang-kadang dibaca tebal itu nanti ada 3 ataupun ada 4 poinnya.
Yang pertama adalah hukum lam yang nanti insya Allah kita bahas. Kadang lam dia dibaca tipis, kadang dia dibaca tebal. Termasuk lagi adalah huruf ra, kadang dia dibaca tipis, kadang dia dibaca tebal. Termasuk huruf mat yang berupa huruf alif, kadang dia tipis, kadang dia tebal. Sedangkan yang keempat adalah bacaan gunnah yang ada pada bacaan ikhfa. Kadang nanti dia tebal, kadang-kadang dia tipis. Itu adalah kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga, selain nomor 1 sama nomor 2 tadi itu semua dibaca tipis. Semua dibaca tipis, huruf ba. Selalu dia dibaca tipis ba. Tidak boleh dibaca ba. Mim, ma, tidak boleh ma. Kalau ma tebal nih, mestinya ma, na, sa. Ini adalah huruf-huruf yang tipis, nggak boleh untuk dibaca tebal. Ini secara umumnya. Yang ingin kita bahas saat ini adalah suatu huruf yang kadang dia tipis, kadang dia itu dibaca tebal. Yang dibaca tebal disebut sebagai tafkhim atau mufakhamah. Yang tipis disebut sebagai sifat tarqiq ataupun muraqqaqah ataupun ditipiskan. Tayyib. Kita bacakan ini. Mata tufakhamul lam wa mata turaqqaqu. Saat ditanya misalnya, ini kapan lam itu dia dibaca tebal, kapan dia itu dibaca tipis? Kata beliau, tufakhamul lam min lafzil jalalati in dhamma ma qablaha aw futiha. Kita perhatikan, ini adalah poin yang pertama. Lam itu dia selalu dibaca tebal di saat lam tersebut dia berada pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Adalah lafaz Allah. Kalimat Allah atau lafaz Allah disebut sebagai lafzul jalalah. Kalau nanti ana bilang lafzul jalalah, maka maksudnya adalah lafaz Allah. Disebut lafzul jalalah. Jadi lam yang ada pada lafzul jalalah tersebut di saat sebelumnya berupa fathah ataupun sebelumnya berupa dhammah, maka lamnya perlu untuk dibaca tebal, nggak boleh dibaca tipis. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah inni abdullah, nanti insyaallah langsung kita bacakan dalam ayatnya. Kemudian sayu'tinallah wa turaqqaqu fi ma 'ada dzalika, dan dia kemudian ditarqiqkan, ditipiskan selain hal-hal yang nanti kita sebutkan. Thayyib. Kita perhatikan ini di antara contoh tadi yang beliau sebutkan. Tadi beliau menyebutkan 2 contoh ataupun 2 model. Kita langsung menyebutkan di sini ada nanti 5 model secara umum, tapi aslinya sama. 2 model. Teman nanti kalau kita pisah menjadi 5 model. Coba kita perhatikan di sini. Untuk lafaz jalalah yang berada di awal kata. Anak ulang, lafaz jalalah ataupun lafaz Allah, lafaz jalalah ini kalau dia berada di awal kalimat maka perlu untuk dibaca tebal. Allah, tidak boleh Allah, tapi adalah Allah. Kita perhatikan contoh yang pertama di situ. Ini adalah yang terdapat dalam firman Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga, yang kedua afwan. Kita baca insyaallah. Ini yang perhatikan. Anak kasih kotak berwarna merah ini. Kelihatan kotaknya? Nah, atau beliin lagi insyaallah. Anda baca kemudian antum ikutin ya ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, tadi itu model penebalan lafaz jalalah di saat dia berada di awal kalimat ataupun awal kata. Allah, ayo. Allah. Ini adalah model-model penebalannya. Jadi nggak boleh dibaca Allah, Allah, tapi Allah, Allah. Semua lafzul jalalah, walaupun toh secara harokat yang ada di dalam sebagian Al-Quran,
itu tidak ada kode tanda harokat yang berdiri, maka semua lafzul jalalah perlu diberikan bacaan mat. Allah, ayo. Nah, ataupun nanti kalau seandainya berada di akhir kata, kita bisa menggunakan kaidah mat adli suli sukun. Minallah. Nah, ini adalah model yang pertama, yaitu lafzul jalalah di saat dia itu berada di awal kata. Kemudian yang model yang kedua adalah sebagaimana yang dituliskan dalam kitab yang tadi itu adalah al-madmumu ma qablaha, yaitu sebelum lafzul jalalah dia itu didomahkan huruf sebelumnya. Kalau ada lafzul jalalah huruf sebelumnya kok didomahkan, maka nanti lafzul jalalah tersebut perlu untuk dibaca tebal. Berarti tafkhim jenis lamnya. Yang ditafkhimkan ataupun ditebalkan adalah huruf lamnya. Contohnya di sini. Qala inni abdullah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ataniyal kitab. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani nabiyya. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa huruf yang datang sebelum lafzul jalalah dia ini didommahkan, yaitu huruf dal pada lafaz abdu dia didommahkan. Oleh karena itu lafzul jalalah dia dibaca tebal. Enggak boleh Abdullah tapi Abdullah. Begitupun nanti ini model yang ketiga. Apa itu? Adalah kalau sebelum lafzul jalalah itu ada huruf wawu yang disukunkan dan sebelumnya berupa dhammah. Ada huruf sebelum lafzul jalalah berupa wawu yang disukunkan dan sebelumnya berupa dhammah. Contohnya apa di sini? Fadhkurullah. Ayo. Fadhkurullah. Coba kita baca dari awal. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ini yang anak kasih lingkaran merah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Nggak kelihatan? Seperti aku bacanya ini. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini lafzul jalalah yaitu lafaz Allah ini sebelumnya berupa huruf wawu dan sebelum wawu ini didommahkan. Berarti nanti ini lafzul jalalah perlu untuk dibaca tebal. Fadhkurullah. Sedangkan model yang keempat ini adalah sebelum lafzul jalalah dia itu difathahkan. Sebagaimana Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Wawunya difathahkan, setelahnya berupa lafzul jalalah. Berarti lafzul jalalah sebelumnya berupa huruf yang difathahkan,
maka huruf lam yang ada pada lafzul jalalah perlu untuk dibaca tebal ataupun tafkhim. Kemudian yang berikutnya ini adalah model yang lain lagi nanti ini adalah kalau sebelum lafzul jalalah itu ada huruf alif dan sebelumnya tentunya berupa fathah, maka ini pun nanti perlu untuk dibaca tebal. Contohnya wa qalu hasbunallah. Termasuk yang disebutkan oleh beliau di dalam contoh tadi itu adalah sayu'tinallah. Nah, begitupun untuk contoh yang terakhir ini yaitu ilallah. Sebelum lafzul jalalah ada huruf alif yang modelnya seperti huruf ya. Sebelumnya lagi berupa fathah. Maka nanti itu pun perlu untuk dibaca tebal. Perlu untuk dibaca tebal. Sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya, ini insya Allah bisa dimengerti ya. Insya Allah bisa dimengerti. Untuk masa detailnya tadi itu, yang penting nanti kita mendengarkan bisa kita baca. Fadhkuru kemudian ada suara u di sana. Setelahnya berupa lafzul jalalah maka perlu untuk dibaca tebal. Baik nanti u tersebut setelahnya berupa wawu sukun ataukah tidak perlu dibaca tebal. Begitupun nanti misalnya minallah ataupun tadi itu adalah hasbunallah. Sebelum lafzul jalalah ada suara seperti a. Tidak pandang nanti apakah setelah huruf a nanti ini ada alifnya ataukah tidak, maka lafzul jalalah perlu untuk dibaca tebal. Jelas insyaallah ini mudah ya? Alhamdulillah. Kemudian di poin berikutnya beliau mengatakan wa turaqqaqu fi ma 'ada dzalika, dan ditarqiqkan, ditipiskan yaitu untuk lam-lam ta'rif selain yang telah kita sebutkan di atas ataupun selain tadi yang tersebut di atas, maka nanti perlu untuk ditipiskan. Berarti hanya tinggal satu sisa saja. Kalau sebelumnya tadi disampaikan bahwa lafzul jalalah, kalau nanti sebelumnya dhammah ataupun sebelumnya fathah maka perlu untuk dibaca tebal. Hanya tinggal satu harokat saja, yaitu apa? Yang berupa kasrah. Kalau sebelum lafzul jalalah berupa kasrah maka nanti perlu dibaca tipis. Contohnya di sini ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah pada lafaz bismillah ini memnya dikasrohkan, maka nanti lamnya lafzul jalalah perlu untuk dibaca tipis. Kita baca tipis insyaallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita perhatikan bahwa sebelum lafzul jalalah ini sebelumnya yaitu huruf mimnya dikasrohkan, maka kita baca bismillah, tidak boleh bismillah. Ini tidak diperbolehkan, tapi lamnya lafzul jalalah perlu untuk dibaca tipis. Yaitu yang pertama, keadaan pertama adalah di saat huruf sebelum lafzul jalalah tersebut dikasrohkan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang berikutnya adalah sebelum lafzul jalalah ada huruf ya yang disukunkan dan sebelum huruf ya dikasrohkan. Sebelum huruf ya dikasrohkan. Apa di antara di sini? Adalah kata yahdillah. Kata yahdillah kita baca. Yahdillahu linurihi man yasha. Nah, jadi intinya tadi itu dari yang model kasroh sebelum lafzul jalalah, tidak pandang apakah nanti setelah kasroh ini nanti ada huruf ya-nya semisal yang kita tampilkan di monitor saat ini, ataukah tidak ada huruf ya-nya asalkan terdengar nanti suaranya illah, maka perlu untuk dibaca tipis. Perlu untuk dibaca tipis. Ini adalah keadaan yang kedua.
yaitu lamnya lafzul jalalah perlu dia dibaca tipis. Yaitu yang pertama tadi itu adalah sebelum lafzul jalalah ada kasrohnya, ataupun keadaan yang kedua adalah sebelum lafzul jalalah ada huruf ya dikasrohkan, huruf ya disukunkan, kemudian sebelum huruf ya dikasrohkan. Maka nanti ini perlu untuk dibaca tipis ataupun tarqiq ataupun muraqqaqah. Sedangkan keadaan yang ketiga kita perhatikan, nanti kalau sebelum lafzul jalalah itu ada tanwinnya. Kalau ada tanwinnya, maka nanti lafzul jalalah perlu untuk dibaca tipis. Anak ulang. Kalau sebelum lafzul jalalah dia ada tanwinnya, tidak pandang apakah tanwinnya tanwin dhammah ataukah tanwinnya tanwin kasroh ataukah tanwinnya tanwin fathah, maka nanti lafzul jalalah perlu untuk dibaca tipis. Karena kenapa? Karena nanti akan ada huruf nun yang dikasrohkan sebelumnya. Coba ini pernah kita bahas sebelumnya, ikhwah. Ini kita pernah membahas masalah yang disebut sebagai nun tanwin. Kita perhatikan. Tadi itu contohnya adalah qauman kemudian lafaz Allah. Lafaz qauman kemudian lafaz Allah. Kita cut dulu sebentar. Nah, kita perhatikan ini. Ini perlu agak fokus sedikit ya ikhwah. Perlu agak fokus sedikit. Kelihatan nih? Alhamdulillah. Ini qauman ataupun nanti contoh yang lain yang lebih familiar lagi. Nanti dua-duanya kita bahas insyaallah. Ini fokus ya ikhwah. Semoga diberkahi Allah insyaallah. Amin. Ini lafaz qauman itu kan ada tanwinnya. Ada tanwin. Pernah kita sampaikan bahwa tanwin itu pada hakikatnya adalah nun yang diberikan ataupun ditambahkan, nun sukun ditambahkan pada suatu kata. Anak ulang. Tanwin itu pada hakikatnya adalah suara nun sukun yang ditambahkan di akhir suatu kata. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat isim nih. Jadi suatu nun tanwin itu pada aslinya dia itu adalah nun sukun yang ditempelkan pada suatu kata benda ataupun kalimat isim. Sehingga di saat kita itu mengatakan qauman ini, mengatakan lafaz qauman, maka sama dengan kalau kita mengatakan qauman, perhatikan, qauman dengan adanya nun disukunkan di akhirnya. Dari segi apa? Dari segi suara tidak ada bedanya qauman. Kalau antum membaca kata qauman dengan model tanwin ataupun qauman dengan nun yang disukunkan di akhirnya, suaranya sama ataukah beda? Suaranya sama. Oleh karena itu dalam ilmu tajwid, antara nun sukun dan sama tanwin itu dijadikan sebagai satu bab. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya kedua hal tersebut aslinya adalah satu. Nggak ada beda dari segi apa? Dari segi suara yang thayyib. Sekarang kita mau mengoprek dari huruf nun yang disukunkan ini untuk sementara untuk memudahkan pemahaman. Rencananya untuk mudah pemahaman. Semoga memang mudah, bukan malah membuat kacau informasi sebelumnya. Coba perhatikan. Sekarang kita ingin menuliskan lafzul jalalah di sini. Lafzul jalalah diawali oleh lafaz al. Diawali oleh lafaz al. Kemudian plus lafaz ilah. Jadi kata para ulama, asal usul lafzul jalalah lafaz Allah itu adalah al plus ilah. Kemudian diproses sehingga kemudian menjadi lafaz Allah. Secara singkatnya begitu. Ilah, ilahun. Kita perhatikan. Ini ada al. Lamnya disukunkan. Dan huruf alif ataupun hamzah sebelum lam sukun ini disebut sebagai hamzah wasal. Disebut sebagai hamzah wasal. Kalau cetakan Arab Saudi,
Setelah Al-Quran, hamzah semacam ini nanti di atas huruf alifnya ada kepala huruf shad. Sekarang sebagai buktinya coba perhatikan. Lafzul jalalah, lafaz Allah, ini nanti selalu ada huruf kepala shadnya. Sebentar kita cari, mana saat dicari ya temu nih. Yang langsung bismillah aja nih, perhatikan. Ini huruf, ini hamzah, ini hamzah wasal nih. Di atasnya kepalanya ada kepala huruf shad nih. Ada kepala huruf shad. Itu menandakan bahwa alnya ataupun hamzahnya lafaz al termasuk yang terdapat pada lafzul jalalah, hamzahnya adalah hamzah wasal. Peraturannya apa? Peraturannya adalah kalau dia berada di pertengahan bacaan, maka hamzahnya kita anggap gak ada. Hamzahnya kita jangan membacanya. Sehingga kalau hamzahnya tidak kita baca, maka nanti seakan-akan hamzahnya ini gak ada memang secara apa? Secara lafadznya. Sehingga kita baca bismillah, bukan bismi Allah, tapi bismillah. Karena kenapa? Hamzahnya adalah hamzah wasal. Sehingga saat berada di pertengahan bacaan hamzahnya nggak dibaca thayyib. Ini hamzahnya kita anggap nggak ada. Dari segi apa? Dari segi bacaan. Dari segi penyuaraannya. Kalau hamzahnya kita anggap nggak ada, sehingga di sana akan bertemu dengan dua sukun. Sukunnya nun sama sukunnya lam. Ya enggak? Halo. Bertemu dua sukun nggak di sini? Iya. Karena hamzahnya ataupun alifnya kita anggap nggak ada, sehingga bertemu dengan dua sukun. Kalau bertemu dengan dua sukun, maka nanti huruf yang kedua dalam keadaan sukun nggak bisa dibaca, nggak bisa dibaca, akan hilang dia huruf lamnya. Biar nanti nggak hilang huruf yang kedua dalam keadaan sukun, maka perlu dijembatani dengan menggunakan suatu harokat. Yang dipilih apa? Dalam lafaz ini yang dipilih adalah kasroh. Yang dipilih adalah kasroh. Sehingga kita baca begini, qaumanillah. Dibaca bukan qaumallah, tapi adalah qaumanillah. Ini tanwinnya, ini biasa nanti untuk cetakan Indonesia akan mendapatkan nun kecil nih. Nun kecil. Ini salah kaprah kalau dibilang nun wiqayah. Yang benar yang disebutkan dalam kitab-kitab qiraat, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, nunnya disebut sebagai nun tanwin, bukan nun wiqayah. Sehingga kita walaupun toh sebagian buku tajwid menuliskan nun wiqayah, dia bukan nun wiqayah, tapi nunnya adalah nun tanwin. Nunnya adalah nun tanwin. Karena kenapa? Aslinya nun tersebut dia itu adalah tanwin ini. Nun kecil itu adalah nun tanwin. Bukan nun iwad, bukan nun imad, tetapi juga dia adalah nun tanwin. Thayyib. Tadi ini bacanya bagaimana? Qaumanillah. Muncul kasroh di sana. Ini disebut kasrohnya harokat takhallus minas sakinain. Yaitu suatu harokat yang muncul untuk menyelamatkan, menghindarkan dari dua sukun. Biar bisa dibaca dua-duanya. Dua-duanya. Thayyib. Berarti ini kita baca adalah qaumanillah. Sekarang kita baca dari awal ayat. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idun. Ayo. Lima ta'idun. Lima ta'idhuna qaumanillah. Qaumanillah. Nah, ini tidak disebut sebagai idgham bila gunah. Ada sebagian di antara orang membaca qaumallah. Insyaallah ya. Ataupun misalnya adanil ula dibaca adal ula. Adal ula, ada sebagian di antara ayat nanti penulisannya begini, perhatikan. Ini dibaca
sebagian di antara orang biasanya saat awal-awal kita dulu belajar ilmu tajwid ataupun belum beli tahsin, biasanya kita baca adal ula. Kelihatan adal ula. Padahal ada tanwin tersebut diganti dengan huruf nun, kemudian nunnya yang asalnya sukun kemudian dikasrohkan menjadi adanil ula. Ayo. Adanil ula. Nah, contoh yang terakhir kita perhatikan ya ikhwah. Ini diantara modelnya nanti. Sama juga tadi itu tanwin sebelum lafzul jalalah, yaitu apa yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Ini pernah beberapa kali kita buat contoh-contohnya ini. Yaitu tanwin berada di akhir ayat, kemudian lafzul jalalah berada di awal ayat berikutnya. Berarti sebelum lafzul jalalah sebelumnya ada tanwin. Kalau sebelumnya ada tanwin, maka nanti tanwin tersebut untuk membunyikannya perlu diganti dengan huruf nun. Walaupun toh nanti sebagian cetakan Al-Quran termasuk cetakan Arab Saudi, cetakan Madinah, tidak ada nun kecil. Nun kecil diperuntukkan untuk orang-orang selain orang Arab. Selain orang Arab. Orang Arab pun di saat mereka nggak belajar tajwid, nunnya nggak akan dia baca juga kemungkinan nih. Allahu alam. Allahu alam. Kita perhatikan di sini, kalau misalnya kita itu ingin mewasolkan ayat pertama, pengen diwasolkan kepada ayat yang berikutnya, maka nanti jangan sampai lupa kita munculkan nun kecil ataupun nun ini kemudian dikasrohkan. Berhubung nunnya dikasrohkan dan setelahnya berupa lafzul jalalah, maka kita menggunakan kaidah penggunaan lam yang dibaca tipis yang ada pada lafzul jalalah kalau sebelumnya berupa tanwin ataupun kasroh, sehingga kita baca tipis nanti untuk lafzul jalalahnya. Kita baca insyaallah. Kita sambungkan bacaan dari ayat pertama ke ayat yang berikutnya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ayo. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sekali lagi nanti untuk lafaz jalalah hanya dibaca 2 haruf saja. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ana mengingatkan untuk kata as-samad diawali oleh huruf sad. Ini perlu untuk berhati-hati di saat mengucapkan huruf sad ini. Kalau huruf sad dia tidak dalam kondisi dhammah, maka bibir jangan dimonyongkan. Tidak boleh kita baca begini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Samad. Perhatikan, samad. Ini bacaan yang salah karena huruf sadnya tidak dalam kondisi dhammah, maka pengucapannya adalah bibir kita buat datar saja. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Allahus samad. Perhatikan bibir. Allahus samad. Allahus. Kita monyongkan di saat mengucapkan dhammah pada huruf H. Allahus. Kemudian langsung ditarik. Kembali. Allahus samad. Alhamdulillah ini selesai satu bab. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya nanti ini bahasan yang insyaallah kita bahas ini adalah tentang kapan lam ta'rif itu dia diidghamkan, kapan dia itu perlu untuk dibaca izhar. Nanti pembahasannya itu berkaitan tentang idgham syamsiyah sama idgham ataupun al-syamsiyah sama al-qamariyah. Nanti insyaallah bahan tersebut akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup ini masih ada sekitar 3 menit ataupun 4 menit. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan seputar tentang masalah
yang tadi kita bahas ataupun ilmu tajwid pada umumnya. Silahkan barangkali ada. Insya Allah bisa ditangkap ya. Insya Allah ya. Tadi kalau seandainya keterangan tadi yang Anda sampaikan tentang masalah hamzah wasol, tentang masalah nun tanwin, tentang masalah asal usul lafzul jalalah, kalau seandainya kok masih ada sebagian di antara yang belum bisa menangkap 100%, kemudian kok malah pusing, lupakan terlebih dahulu sambil nanti menyimak rekaman-rekamannya. Jelas ya? Intinya nanti kalau sebelum lafzul jalalah kok ada tanwinnya, walaupun toh Al-Quran yang antum baca di sana tidak ada nun kecilnya, perlu antum berikan nun kecil kemudian dikasrohkan baru kemudian disambungkan ke lafzul jalalah. Itu intinya nanti. Jelas insyaallah ya. Silahkan, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada. Jadi perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Kalau nggak ada kita tambah omong-omongan sampai nunggu alarm dari masjid sebelah. Ada azan berarti sudah waktu sholat juga. Tayyib. Belajar tajwid perlu kesabaran. Saat ini kita lagi mempelajari masalah teorinya. Masalah teori. Sebagian di antara kita mungkin secara teori mungkin mudah untuk mengerti sebagian keterangan. Apakah cukup sekedar mengetahui teori kemudian nggak pernah menggurukan? Nggak cukup. Sehingga perlu nanti antum targetkan yang pernah disampaikan sebelumnya, teori perlu untuk dipelajari. Yang kedua adalah dari segi nanti bagaimana cara bacanya. Yang ana sarankan, ana ada program berkali-kali ana bilang. Program dari Senin sampai Kamis membaca Al-Quran online kalau jauh. Kalau dekat silakan offline, datang ke Mantaban nanti. Secara online. Setiap peserta maksimal membaca adalah tidak pernah lebih dari 1 halaman. Selesai membaca kemudian dia off, nggak jadi masalah, nggak perlu menunggu sampai jam 5. Anda ngasih waktu memang jam 4 sampai jam 5 nanti biasanya. Jam 4 sampai jam 5. Jam 5 sampai 1 jam ini nggak harus menunggu, tetapi adalah asalkan nanti dia hadir, kemudian sampai jatah waktu dia Anda panggil namanya, membaca 1 halaman, selesai membaca langsung off. Tidak harus menunggu sampai jam 5. Biasanya hanya sekitar 5 menit saja. Sekitar 5 menit, tidak lebih. Perlu untuk disempat-sempatkan minimal kalau seandainya pembacaannya secara fasih belum bisa, minimal adalah melancarkan pengetahuan biar nanti familiar dengan huruf-huruf Arab. Minimal adalah itu. Jelas insyaallah ya, sangat ana anjurkan. Kalau misal Ustadz ana bekerja, ya semoga suatu saat nanti bisa. Biasanya nanti saat Ramadan ada program semacam inilah lagi. Kalau seandainya nanti sudah bekerja, kemudian juga ada kesempatan di saat Ramadan untuk ngaji juga, semoga nanti setelah hatam kitab ini ada kesempatan untuk membaca satu persatu. Bagi yang mau saja. Kalau misalnya merasa Ustadz ana masih terlalu parah banget nih, masih terlalu banyak belepotannya, kemudian nggak prioritas untuk membaca, nggak jadi masalah. Hadir mendengarkan bacaan, menyimak bacaan, sudah ada pahala yang dia dapatkan. Semoga nanti termasuk di antara orang-orang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an ataupun mengajarkannya. Semoga saat ini kita termasuk orang-orang tersebut itu insya Allah. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nanti misalnya setelah kitab ini khatam, kemudian antum udah ana bertekad mau membaca. Kemudian kok di awal-awal praktek membaca kok banyak disalahkan. Jangan mutung. Tahu mutung? Mutung itu apa mutung? Iya.
Jangan jangan ngambek. Halah ini baru satu kata udah disalah-salahin berkali-kali ini. Hal yang wajar biasa ngaji pertama-tama disalah-salahin itu hal yang wajar. Jangan muntung, jangan ngambek, jangan baperan. Jangan baper, udah cuekin saja. Wong kita lagi proses belajar. Semua ulama saat ini ya ikhwasian, semua asatid, semua ulama ataupun semua ahli qiraat sebelum mereka mencapai level yang ahli ataupun seorang muqri, seorang qari, sebelum mereka mencapai level tersebut, mereka awal-awal sama dengan kita. Banyak disalah-salahin di saat dia mungkin membaca di depan seorang yang bacaannya mungkin hal yang wajar. Nggak perlu baper, nggak perlu gengsi, ataupun nanti malu pada peserta yang lainnya, nggak jadi masalah. Ngapain malu? Kenapa dia lebih ahli? Karena dia belajarnya lebih serius, itu yang pertama. Ataupun mungkin dia lebih dahuluan daripada kita. Jelas insyaallah ya. Sehingga antum nikmati saja prosesnya tanpa baper, tanpa mungkin ngambek, tanpa mungkin mutung tadi itu. Jelas insyaallah ya. Udah bismillah, semoga Allah meridhoinya. Semoga kita kalau nanti seandainya meninggal dalam keadaan ngaji atau meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Berhubung malam ini adalah malam malam Kamis, berarti jadwal untuk fikih nggak ada. Karena jadwal fikih itu aslinya adalah terikat dengan jadwal yang di Mantabah, yaitu Selasa malam Rabu. Sedangkan untuk malam ini jadwal untuk ilmu nahwu. Yang punya basic ilmu nahwu silahkan menyimak online ataupun offline di Ma'had Mantabah nanti. Ada level menengah, ada level tinggi. Silahkan nanti untuk mengikutinya kalau seandainya punya basic nahwu. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan 2 pekan lagi nanti insyaallah. Kalau nyawa kita dipanjangkan oleh Allah SWT, semoga kalau seandainya nyawa kita panjang sampai nanti pertemuan berikutnya, semoga diberkahi oleh Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an